Warga Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi gelar aksi demo yang diduga buntut polemik seleksi perangkat desa untuk jabatan kepala dusun. Dalam aksinya, massa menuntut pembatalan hasil seleksi kadus dan meminta salah satu peserta didiskualifikasi karena ia dituding bersekongkol dengan ketua panitia soal ujian tulis. Aksi demo damai digelar sejumlah warga dari Dusun Kerajaan 1 di depan pendopo Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi, menyusul polemik seleksi perangkat desa untuk jabatan Kepala Dusun Kerajaan 1. Dalam demo yang digelar pada Rabu 21 Mei 2025 itu, massa menuntut pembatalan hasil seleksi perangkat Kepala Dusun dan mendiskualifikasi salah satu peserta karena ia menduga kong-kali-kong dengan ketua panitia dengan membocorkan soal tes tulis. Aksi demo berlangsung damai dan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Aksi demo mereda setelah perwakilan mereka diterima untuk melakukan mediasi dengan panitia yang difasilitasi Kepala Desa, Kapolsek, dan Camat Tegalsari. Meski begitu, proses mediasi yang berlangsung di pendopo desa itu berjalan alot, sebab tuntutan peserta untuk didiskualifikasi salah satu peserta tak bisa dipenuhi oleh Kepala Desa maupun panitia penjaringan. Lantaran alot, peserta bahkan bersiap melaporkan dugaan kecurangan itu ke pihak berwajib. Begini, terima kasih teman-teman semua kaitannya dengan hari ini kita melakukan aksi tersebut karena setelah hasil dari keputusan melalui berita acara kemarin itu ternyata berita acara yang saya buat yang sudah dibuat oleh panitia itu tidak disertakan dengan berita acara peserta yang satunya, dan itu berarti masih ada permasalahan di level panitia karena masih kami menganggap belum clear masalah di kepanitiaan ini. Kenapa sudah masuk di ranahnya kecamatan? Kami akhirnya terus semakin tajam untuk menduga ini ada apa, terus seperti itu. Makanya aksi demo ini agar supaya untuk diklarifikasi oleh ketua panitia, namun jawaban ketua panitianya itu belum begitu maksimal, normatif banget. Jadi kami lebih kepada menduga sebenarnya ini permasalahan yang ada di kepanitiaan belum clear, berarti ini ada dugaan-dugaan yang kurang. Maka kami pada siang hari ini bukan lagi meminta untuk ujian diulang kembali, namun didiskualifikasi ya minimal mundur lah. Namun tadi ada seperti itu. Mungkin seperti ya jawabannya ya. Betul sekali Mas, langsung saja. Karena mediasi pada siang hari ini tadi nggak ada atau belum ada titik temu, kita benar-benar Mas nggak guyonan gitu. Karena ini keadilan juga harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan. Kita merasa dicurangi dalam bentuk apa pembuktiannya, kita nanti juga akan lapor kepada pihak yang berwajib. Ini beneran. Saya nggak ngerti, ini beneran. Calonnya berapa orang? Calonnya 2 orang, pesertanya 2 orang. Nilai-nilai hasil yang untuk hasil nilai kemarin kita sudah menyampaikan ke beberapa teman-teman media Bapak. Ya. Sambil nunggu dulu Mas ya, sambil nunggu dulu karena dari etika atau mediasi pada siang hari ini dari Bapak Panitia kita juga lebih menghormati Bapak Kepala Desa, tadi ada Bapak Kapolsek, Pak Camat, dan juga bahkan ada Pak Dan Ramil. Kiranya kita untuk tidak melaporkan terlebih dahulu, mungkin akan ada rapat berikutnya atau pertemuan berikutnya. Hasilnya nanti apa kita juga. Jadi ini masih bisa dibilang deadlock ya? Iya. Oke, siap. Ketua Panitia Penjaringan Kepala Dusun Kerajaan 1, RJ Elis Lamanto menyampaikan bahwasannya hasil seleksi yang telah bergulir resmi dibatalkan. Keputusan itu diambil setelah dilakukan rapat bersama antara Forpimka, Kepala Desa, dan Panitia pasca proses mediasi. RJ menyebut panitia belum bisa menetapkan tanggal pasti pelaksanaan proses seleksi ulang karena masih menanti perubahan rancangan anggaran dalam atau RAPBDes. Selain itu, ia juga turut menanggapi soal tuntutan diskualifikasi yang diajukan dalam proses mediasi, termasuk adanya tuntutan mengangkat
Masyarakat Ali Maftuhin sebagai kepala dusun terpilih jikalau salah satu peserta terdiskualifikasi ataupun mengundurkan diri. RJ menyebut pengangkatan itu tak bisa semerta-merta dilakukan, namun harus tetap dilakukan penjaringan ulang seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019. Ya, apa yang seperti yang sudah tadi kita sampaikan, ya, ada petunjuk dan arahan dari pemerintah agar kondisionalitas bisa terkendali tetap damai dan sebagainya. Akhirnya kami bersama pemerintah dan kepala desa mengambil, bukan kami, kepala desa mengambil sikap yaitu untuk membatalkan penjaringan-penjaringan yang telah dilakukan dan akan dilaksanakan penjaringan dan penjaringan ulang. Itu. Untuk tanggal waktunya kapan? Sampai hari ini kita belum bisa menetapkan karena memang kondisi dan juga keadaan apa ya, kan butuh juga tentang perubahan BPJS dan sebagainya, kan harus ada perubahan. Kalau sesuai baca dan pelajari di Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tunjuk pelaksana tentang perangkat desa, apa itu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, di situ harus tetap ketika ada satu lowongan jabatan itu tetap harus ada 2 yang akan diajukan dari panitia kepada kepala desa dan dari kepala desa kepada camat. Nah, ketika salah satu mengundurkan diri itu otomatis tidak memenuhi persyaratan seperti yang dituangkan dalam peraturan bupati tersebut. Jadi ketika hanya satu yang hanya satu kan, itu berarti kan untuk dilaksanakan penjaringan dan penjaringan ulang baru sampai ada 2 yang akan diajukan ke kepala desa dan juga ya, nggih, monggo pelajari juga dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019. Di situ saya bacanya di situ sesuai itu aja. Dibatalkan, tapi beliaunya yang mengadu ataupun yang sekarang menunjuk rasa ini belum bisa menerima, belum bisa. Ya, itu adalah hak dia dalam melaporkan, dan juga nanti bisa juga nanti di kepolisian gimana misalnya, karena sebenarnya di dalam peraturan kita dan peraturan tersebut tidak ada sengketa. Kita pelajari baik-baik, di situ tidak ada sengketa yang mana juga tidak ada pengawas ataupun gimana untuk melaporkan tersebut. Itu adalah hak dari seorang warga kaitan nanti diterima di kepolisian memenuhi unsur ataupun dan sebagainya, ya, itu bukan ranah kami. Itu adalah hak warga dan juga hak dari ataupun kewajiban dari kepolisian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Ternyata telah menimbulkan keresahan.